Baik kawan-kawan media yang saya hormati, media cetak, online, ataupun televisi, saya adalah hari ini mendapatkan kabar ya. Tadi pagi saya mendapatkan kabar kalau saya sudah dilakukan hukum oleh IND ya, terkait laporan di Polda Metro Jaya. Saya bersama kawan-kawan dan RD partner Lembaga Indonesia mohon maaf yang isinya memberikan konfirmasi klarifikasi di hari yang mana saya di hari Senin lihat dari televisi, dari media sosial yang berseliweran yang menyampaikan bahwa inisial DL dengan AL sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi ini yang berkepentingan dengan saya. Jadi ya saya terima kasih buat Opi yang mana saya tahu yang dimaksud apa yang dilaporkan, karena memang saya memahami ketika seseorang merasa dirugikan itulah hak warga negara untuk melaporkan warga negara yang lain. Nah, terkait kembali lagi flashback ke belakang, sebetulnya bisa dilihat di salah satu YouTube Koko Hiro Cimot bahwa kami sudah bercengkrama, bahkan beberapa satu hari kemarin lah ya, malam minggu kita ketemu dengan Teddy di Komal, dan mungkin itu hak saudariku mau berkait. Cuman apakah untuk di proses ini apakah harus dilakukan yang sama? Kemarin saya berkomunikasi dengan ketua tim Ropi yang mana pada jam 19 saya konfirmasi kepada bahwa menanyakan apakah saya sudah dilaporkan. Akhirnya oh tidak, belum ada. Nah, ternyata pada jam 19.20 tanya saya dilaporkan. Ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, kebetulan saya sudah mengakhiri semuanya. Bahkan kemarin saya bersman 47 hari tepat hari ini saya sudah tidak lagi tentang darah. Bahkan saya menyampaikan di beberapa di platform virtual bahwa saya menyampaikan tidak pernah saya menyampaikan hal yang memang suatu isu yang akan jadi adalah saya satu pesan dari individu rakyat Indonesia yang menginginkan kondusif perlahan. Jadi saya meminta akan melanggar etik menurut Pak, saya minta maaf, dan pengacara saudara pun mengatakan mengapresiasi dengan tindakannya, tapi nggak, saya cuma menyampaikan sesuatu, dan ketika menyampaikan sesuatu permintaan saya ternyata tidak menekan saudara untuk jalur hukum, bukan ada yang menolak. Saya kemarin tidak ikut lagi karena memang saya dikeluarkan di kuasa hukum Agus. Saya tidak menjadi kuasa hukum. Namun apa yang terjadi dan insya Allah mohon untuk negara ini besok akan saudara di Polda Metro. Dan ada beberapa laporan, bukan satu, selanjutnya ke Dukcapil tambahan identitas ganda saudara milik. Ya. Belum bukti lain yang mungkin nanti rekan-rekan itu saya secara akan menganalisa masyarakat ya tegaknya dan perkara ini. Sebetulnya hukum ini sudah sehat dengan bacanya dengan susah ya, cuma tidak menyalahkan karena pelapor itu dilakukan kepada orang yang mendapat kerugian dan real, tentu itu ada. Tapi kalau orang yang mungkin tidak memiliki etik norma juga lainnya orang itu tidak akan rasanya bohong, akan dimawa dia bangga kesalahan tersebut kan. Nah, cara bukan sopan tun tetap juga dilakukan upaya ya. Tapi saya inginkan ya seperti selalu melakukan upaya-upaya bahasan maupun atau spesial berupa terima si dari ataupun penasihat saudara. Dan biasanya kalau memang dilakukan itu saya dilaporkan etik, ya yang tahu langsung dilaporkan, dan juga tidak mengerti apakah ini tersebut apa. Baru saya juga akan melakukan hukum kembali, melakukan apa sama dan apa rekan virus tentang beberapa pelaporan mungkin kondisi di Senambi Bang Billy, apakah dilawan lanjut Agus dengan Alvin atau dengan Bang Tabs. Saya menghadapkan diri. Bagi saya terakhir kebetulan mohon maaf dan jadi seprinsip teman-teman jika saya sebagai pendukung
dan saya melakukan hal yang tidak baik dan memang pilihan seperti saya dalam melanggar etika norma-norma, saya tanggung jawab ya. Bismillah, upaya hukum dari saudara akan saya hadapi secara cermat ya. Upaya hukum dari saudara saya akan juga lakukan upaya hukum yang sama. Nanti mungkin kita bisa melihat di proses hukum berikutnya, masyarakat juga mungkin bisa melihat ketika saya juga kemarin melakukan upaya-upaya tabayun dan lain sebagainya, nanti biar proses hukum yang melihat. Cuman ketika sudah dilakukan upaya hukum, maka hak saya juga melakukan upaya hukum. Dan mungkin tadi juga saya sudah mendengar informasi banyak sekali para advokat yang mendukung saya untuk mendampingi saya. Sudah ternyata lebih dari 70 orang. Terima kasih saudaraku rekan atas delivery course atau jiwa kursa kepada saya. Yang jelas insya Allah saya akan hadapi permasalahan hukum ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya sepakat yang salah itu salah, yang benar itu salah, yang itu benar ya. Jadi terakhir dari saya sebagai closing statement untuk para teman-teman yang mendengar dan melihat visual ini bentuk keseriusan saya ketika saya sudah dilakukan upaya hukum, maka sudah terputuslah di situ narasi-narasi yang memang harusnya saya batasi kemarin tidak saya batasi. Humble welcome kepada siapapun, kepada pengacaranya NP, kepada NP sendiri ya. Cuman dengan adanya begini mungkin akan lain, dan itu adalah hak saya untuk membela diri ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman ketika saya, kenapa Bang Erdelo ini dilaporkan, karena seseorang merasa dirugikan. Meskipun kalau menurut keyakinan saya pelan saudara mungkin tentang narkoba atau narkoboy ya, nanti kita uji siapa saksinya, siapa orang yang memberikan informasi tersebut dan barang buktinya. Jadi dalam kasus hukum acara pidana ini bukan prejudice dan prejudice, tapi berikanlah barang bukti yang seterang-terangnya ya, terutama tentang mobil Alphard. Saya juga kebetulan sudah mengkonfirmasi bahwa ada beberapa hal yang mungkin ketika itu adalah hal yang dituduhkan kepada saya juga mungkin akan menghadirkan barang bukti STNK dengan kunci aslinya ada ya, termasuk pelaporan saya mungkin patut diduga ya bahwa yang akan saya laporkan ke Dukcapil itu tentang KTP ganda saudara yang mungkin patut diduga ke depannya diperlakukan untuk perbuatan yang melawan hukum. Nanti kita juga akan melakukan pelaporannya. Jadi kalau sementara masuk bahan yang masuk tentang NP yang sudah kami bicarakan itu ada sekitar 17 barang bukti ya, yang akan kami analisa, yang akan kami uji kepatutannya untuk bisa kami laporkan. Tapi kalau yang saat ini baru 4 ya, 4 yang akan saya laporkan ya. Nanti kita bertemu di ranah yuridis. Jangan-jangan nanti teman-teman bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang memang hoak ya, harus bisa dibuktikan. Orang yang bisa menyampaikan sesuatu harus bisa membuktikan, dan saya yakin penyidik juga profesional ya. Selanjutnya teman-teman mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sebetulnya saya tidak mau hal seperti ini terjadi kepada saya, tapi hal ini adalah memaksa saya harus melakukan hal demikian ya. Jadi kalau misalkan nanti saya melaporkan beberapa yang patut diduga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh NP, yaitu hak saya ya. Dan silakan juga kita saling membuka di ruang persidangan atau di ruang majelis ketika saudara juga mau mempertimbangkan hal-hal yang lain ya. Jadi saya pun pemberitaan hari ini yang masuk media televisi sudah diketahui oleh keluarga saya, keluarga istri saya, sahabat-sahabat lembaga ya, dan sahabat-sahabat lembaga LSM, Ormas, OKP maupun media itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu adalah isyarat bahwa saya jangan tinggal diam ya. Teman-teman sudah tidak bisa meragukan lagi ketika saya nanti berstatement, tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran kemarin saya bisa lebih arif dan bijaksana, lebih kepada substansional apa yang akan saya sampaikan. Dan mungkin saya cukupkan sekian karena mungkin waktunya juga terbatas. Sekali lagi saya sampaikan kepada awak media yang sudah hadir di RD Law and Partner, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan ada jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita di dalam permasalahan Agus dan Lopi,
semoga terselesaikan, termasuk kasus saya juga dengan Taufik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.